Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat wa pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir tentang Syiah Rafidhah, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang akidah spesial yang dimiliki oleh Syiah Rafidhah yang tidak dimiliki oleh aliran-aliran yang lainnya. Jadi mereka ini memiliki akidah-akidah spesial yang tidak diyakini oleh sekte-sekte yang lainnya, bahkan kelompok-kelompok Islam lain tidak ada yang berkeyakinan seperti mereka. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Asal dari akidah mereka bermula dari masalah al-imamah ya. Al-imamah ya, atau al-wilayah. Al-imamah artinya apa? Maksudnya yang harus beriman dengan imam-imam mereka ya. Dan ini merupakan rukun Islam, bahkan disebut oleh oleh Al-Qulaini dalam kitabnya Al-Kafi, bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah masalah al-wilayah ya. Ini adalah rukun Islam yang paling utama. Al-Qulaini dalam kitabnya Al-Kafi menyebutkan rukun Islam ada al-wilayah, salat, zakat, puasa dan haji. Dia menggantikan syahadatain dengan masalah al-imamah. Dari situ siapa yang tidak beriman dengan al-imamah maka kafir di pandangan orang-orang Syiah. Dari sinilah mereka terjerumus dalam pengkafiran yang luar biasa, karena sekte-sekte yang lain atau aliran-aliran dalam Islam yang lain atau umat Islam secara umum tidak ada yang percaya dengan keimamahan mereka ini. Inilah asal muasal dari segala akidah-akidah kerusakan yang timbul dari Syiah, berasal dari khurafat tentang al-imamah. Tapi kita akan cerita tentang bagaimana pola pikir Syiah tentang al-imamah. Jadi pola pikir Syiah semua ini adalah karangan mereka. Kata mereka yang pertama, Nabi SAW ketika pulang dari Haji Wada, Nabi singgah di suatu tempat namanya di Ghadir Khum ya, Ghadir Khum ya. Lalu Nabi mengumumkan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin, para sahabat ya, bahwasanya yang memegang wilayah setelah Nabi adalah Ali. Ya. Yang memegang wilayah setelah Nabi adalah Ali. Sallallahu alaihi wasallam adalah Ali. Ini awal dari khurafat mereka, dan mereka menganggap bahwasanya Nabi sudah mengumumkan. Tentunya akan kita bantah insya Allah setelah ini ya. Sehingga timbul keyakinan mereka namanya al-wasiyah ya. Al-wasiyah itu Nabi mewasiatkan Ali untuk mengganti beliau. Ali bin Abi Thalib untuk mengganti beliau. Sebagaimana Musa alaihissalam mewasiatkan kepada Yusha bin Nun. Sebagaimana Musa alaihissalam berwasiat kepada Yusha bin Nun. Yusha bin Nun yang jadi nabi setelah
Nabi Musa alaihissalam. Ya. Oleh karenanya inilah awal mereka meyakini bahwasanya yang menjadi khalifah setelah Nabi harusnya Ali. Ya. Ini keyakinan mereka. Karenanya ketika para sahabat secara aklamasi atau sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah, maka semuanya murtad. Maka sahabat semuanya murtad. Kecuali 7 orang. Kecuali ada yang bilang 4 orang atau 7 orang yang tidak murtad, yang tidak setuju dengan hal tersebut. Ya, karena mereka merasa bahwasanya masalah keimamahan adalah rukun Islam, bahkan rukun iman yang paling utama. Ya. Dan mereka dianggap para sahabat kafir setelah itu. Kemudian muncullah keakidah mereka yang berikutnya tentang al-ismah, ya, tentang al-ismah, yaitu maksumnya para imam mereka. Tapi saya akan bantah dulu masalah ini. Jadi mereka menganggap bahwasanya para sahabat tahu Nabi ketika di Ghadir Khum, Nabi memilih Ali untuk menjadi khalifah. Karena itu kita tahu kenapa mereka semangat merayakan Idul Ghadir, ya, lebih daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Dari sini kita tahu Syiah lebih semangat merayakan, ya, hari raya Idul Ghadir. Ya. Idul Ghadir. Karena inilah hari berdirinya agama mereka kalau bahasa kita, ya. Idul Ghadir daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka Idul Ghadir karena saya katakan tadi ini adalah hari pendirian agama mereka, karena menurut mereka Nabi telah berwasiat bahwasanya Ali yang menjadi khalifah. Ini semua hanyalah khurafat. Bukti bahwasanya ini khurafat. Namun ini semua adalah khurafat. Ini semua adalah khurafat. Adalah kebohongan semata. Dalilnya banyak, ya. Perhatikan. Dan ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah. Tidak ada bantahan paling indah seperti pandatnya Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah. Karena Ibnu Taimiyah sedang bantah Ibnul Mutahhir Rafidhi yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah 9 jilid, ya. Yang tadi Ibnu Taimiyah menyebutkan rahimahullahu taala, kalau para sahabat semua tahu bahwasanya yang menjadi, kan ini kan pulang dari haji, sahabat yang hajian bersama Nabi sekitar 100.000. Nabi umumkan, ya, bahwasanya yang jadi khalifah setelah aku adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa ketika, ya, pertama, ya, kenapa ketika Nabi SAW meninggal, wafat, terjadi perselisihan, ya, antara kaum Ansar dengan Muhajirin. Masing-masing ingin punya amir sendiri. Minkum amir wa minna amir. Kata kaum Ansar, kalian punya amir, kami juga punya amir. Terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingatkan kepada, tidakkah kalian ingat kan Nabi pernah bilang Ali yang harus jadi khalifah. Enggak tercetus pun satu orang di antara mereka, tidak seorang pun tercetus menyebutkan tentang masalah Ali. Tidak seorang pun dari mereka yang mengingatkan tentang Ali. Tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seandainya Nabi pernah bikin pernah bikin pengumuman bahwasanya Ali yang menjadi khalifah, harusnya paling tidak satu orang pun ada yang ingatkan. Dan Ali pun tidak pernah ingatkan. Ali seorang pemberani. Jangan bilang Ali penakut. Ali bin Abi Thalib seorang pemberani, jagoan terkenal, hebat dalam bertempur. Dia yang mengatakan, "Ana alladzi samatni ummi Haidarah."
Ya, kalaifi ghabatin karihil manzar. Akulah yang ibuku menamakan aku dengan singa, seperti singa hutan yang mengerikan. Jagoan Ali. Apa susahnya Ali bilang sama kaum Muhajirin, "Hei Abu Bakar, hei Umar, masa kalian lupa? Kan haji baru kemarin, ya kan haji Rasulullah SAW haji pada tahun 10 Hijriyah di bulan Zulhijjah. Rasulullah wafat pada Rabiul Awal. Jadi Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Baru 2 bulan lebih. Masa lupa? Harusnya Ali, tapi tidak ada Ali mengingatkan hal tersebut, enggak ada. Ali datang membaiat Abu Bakar setelah itu. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal dunia, Abu Bakar sebelum meninggal menunjuk Umar. Ali pun tidak pernah dan seorang pun tidak ada yang ingat tentang kisah ini. Kalau ini pernah terjadi, pasti ada satu dari sahabat yang nyeletuk lah. Masa kalian lupa? Ali kan pernah ditunjuk. Ini khurafat semua, khurafatnya orang Syiah. Yang agama mereka dibangun di atas khurafat ini. Kemudian berikutnya yang lebih menakjubkan, ketika Umar akan meninggal dunia. Ketika Umar akan meninggal dunia, wafat, beliau memilih 6 orang. 6 orang calon khalifah. Di antaranya Ali. Sekarang Ali sudah jadi calon, 6 orang suruh diskusi antara Ali, ada Utsman. Kenapa Ali tidak bilang, masa kalian enggak ingat? Saya ini pernah dipilih oleh Nabi. Masa kalian lupa? Sama sekali tidak terbetik dalam benak mereka bahwasanya Ali pernah ditunjuk sebagai khalifah oleh Nabi SAW. Enggak ada. Diwasiatkan untuk jadi khalifah, enggak ada. Ya, enggak ada sama sekali. Kemudian lagi berikutnya, misalnya ketika terjadi perselisihan antara Ali, ya, ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Ali juga tidak pernah menyetuk. Ali juga radhiyallahu anhu tidak pernah nyeletuk. Tidak mengatakan, "Wahai Muawiyah, masa kau tidak ingat? Saya pernah dinobatkan jadi pengganti Nabi. Masa kau enggak ingat? Kita kan haji bareng-bareng, masa enggak ingat?" Enggak pernah juga nyeletuk. Bahkan ketika Ammar bin Yasir, ya, ketika Ammar bin Yasir dalam kubu Ali meninggal dunia, Ammar bin Yasir meninggal di kubu Ali dalam perang Siffin. Maka ketika itu orang-orang yang mengatakan Ali di atas kebenaran, mereka berdalil dengan apa? Mereka berdalil dengan sabda Nabi, "Taqtuluhu fi'atun baghiyah." Ya. Maka para kubu Ali berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ammar taqtuluhu fi'atun baghiyah." Ammar dibunuh oleh kelompok yang membangkang, sehingga mereka mengatakan kubu Ali di atas kebenaran. Kenapa? Karena Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang, dan kelompok yang membangkang tersebut adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Taib. Padahal hadis ini yang riwayatkan 1, 2, 3 orang. Bukankah ada hadis yang jelas-jelas bahwasanya Ali di atas kebenaran, Ali yang berhak jadi khalifah? Ini hadis Idul Ghadir. Kalau memang hadisnya sahih, harusnya sahabat enggak perlu sebut hadis ini. Untuk menyatakan Muawiyah salah gampang saja. Ali ditunjuk oleh Nabi menjadi wali, selesai. Ali ditunjuk oleh Nabi radhiyallahu anhu, ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah. Selesai. Ngapain berdalil dengan hadis yang ini yang enggak jelas, yang meriwayatkan cuma mungkin beberapa orang. Ini yang riwayatkan ribuan orang harusnya. Harusnya mutawatir. Jadi kata Ibnu Taimiyah ini adalah kebohongan nyata. Ya, enggak mungkin sahabat bersepakat untuk menyelisih Nabi demi untuk mencari keridhaan Abu Bakar. Yang penting Abu Bakar senang, kemudian kita angkat dia sebagai khalifah. Wasiat Nabi untuk mengangkat Ali menjadi imam tidak dijalankan. Ini semua asal muasal dari khurafatnya orang-orang Syiah. Ya. Kemudian lagi pula, bagaimana kemudian Al-Hasan menyerahkan ke Al-Hasan dan Al-Husain membaiat Muawiyah. Kalau dia tahu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan Ali yang berhak menjadi khalifah, kemudian imam-imam tidak ada yang berhak kecuali Ahlul Bait,
Ya, karena mereka meyakini imam hanya boleh dari Ahlul Bait. Kenapa Hasan dan Husain kemudian membaiat Muawiyah? Padahal mereka tahu Muawiyah tidak sah. Kalau memang berdasarkan keyakinan orang Syiah. Karena orang Syiah mengatakan tidak ada imam kecuali orang Ahlul Bait, ya. Anaknya Ali, kemudian Hasan, Husain dan seterusnya. Adapun Muawiyah tidak sah. Ini semua intinya saya ingin menjelaskan sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah bahwasanya ini adalah khurafatnya orang-orang Syiah. Dari sinilah kemudian mereka berawal dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang salah. Di antaranya keyakinan tentang wasiat tadi sudah kita sebutkan, ya. Keyakinan ismah, ya, bahwa para imam adalah maksum. Kemudian mereka berlebih-lebihan, ya. 4, pengkultusan terhadap para imam kepada para imam, dan ini banyak sekali pengkultusannya, ya, sampai mereka bikin namanya ziaratul masyahid, ya, menziarahi kuburan-kuburan para imam seperti menziarahi kuburan Husain, ya, siapa menziarahi kuburan Husain seperti haji 20 kali. Siapa pergi ke kuburan Husain seperti haji 20 kali. Dan barang siapa menziarahi kuburan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma di hari Arafah seperti 1000 kali haji. Seperti 1000 kali haji. Makanya tanggal 9 Zulhijjah jangan heran orang-orang semangat ke kuburan Husain daripada ke padang Arafah di Mekah. Wong kalau ziarah kuburan Husain seperti 1000 kali haji. Kemudian mereka ada acara di kuburan Husain, ada tawafnya, ada salat 2 rakaatnya, ada nempelkan pipi ke dinding-dindingnya, kemudian ada makan tanah dari kuburan Husain. Ini semua berdasarkan dari masalah keimaman. Baik. Kemudian bagaimana yang rukun agama, masalah keimaman tidak ada tersebutkan sekalipun dalam Al-Qur'anul Karim, enggak ada. Ini padahal salat disebutkan, zakat disebutkan, syahadatain disebutkan, kok imamah bahwasanya Ali harus jadi imam kok tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, kalau itu memang rukun Islam atau rukun iman yang paling utama, yang mengingkarinya kafir. Nah, ini bagaimana kok tidak disebutkan dalam Al-Qur'an sama sekali. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang masalah imamah. Jadi mereka mengatakan, ya, akidah mereka tentang imamah. Seterusnya yang kelima. Yang kelima, ya. Kata mereka khalifah harus dari Ahlul Bait. Ahlul Bait. Ini kita bilang tidak ada dalilnya, ya, dan dari keturunan Ali, ya, dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Ini tentu tidak ada dalilnya. Para sahabat sepakat menjadikan Abu Bakar, Umar dan seterusnya, ya. Mereka bilang khalifah harus dari Ahlul Bait. Kemudian yang keenam, mereka khilaf tentang berapa harus jumlah imam, ya. Terjadi khilaf yang kuat di antara mereka tentang jumlah imam. Tapi kita bicara tentang Isna Asyariyah, mereka meyakini bahwasanya jumlah imam, ya, ada 12. Harus ada 12. Ada 12 imam. Kita bilang dalam Al-Qur'an tidak disebut taruh imam, Allah sebutkan secara mutlak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Baik, Allah mengatakan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri, itu penguasa di antara kalian. Allah tidak sebutkan harus dari Ahlul Bait. Allah tidak sebutkan jumlahnya hanya 12. Enggak ada, mutlak, ulil amri banyak. Bagaimana Anda membatasi khalifah cuma 12 seumur hidup sampai hari kiamat cuma 12? Mana dalilnya? Mereka kebetulan dapat hadis dalam Sahih Bukhari. Mereka mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, inna hadza din la yazalu hadza din la yazalu hadza din azizan
mani'an ila isnai ashar khalifah. Kata mereka kita dapat dalil. Nabi SAW bersabda, agama ini senantiasa kuat dan kokoh, ya. Agama ini dalam riwayat Islam, agama ini senantiasa kuat dan kokoh selama sampai 12 khalifah. Kata mereka, nah kita dapat dalil. Ya. Kemudian disebutkan dari Quraisy, khalifah dari Quraisy. Rasulullah mengatakan dari Quraisy, 12 khalifah dari Quraisy. Kata mereka ini dalil bahwasanya kita butuh 12 imam. Bantahnya sangat mudah. Rasulullah tidak mengatakan dari Ahlul Bait, Rasulullah mengatakan dari Quraisy. Pertama, kalau sini Ahlul Bait, Rasulullah harus dari keturunanku. Rasulullah mengatakan Quraisy. Quraisy banyak. Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Utsman Quraisy, Bani Umayyah Quraisy, Bani Abbas Quraisy, semua Quraisy, mau diapain? Rasulullah tidak membatasi kepada Ahlul Bait. Yang kedua, Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini mengatakan itu sampai kepada Bani Umayyah. Ya, yaitu Abu Bakar, kuat, Umar, Utsman, Ali, kemudian Muawiyah, kemudian Yazid, semua Quraisy, kemudian anaknya ya, Umar bin Abdul Aziz, kemudian dan seterusnya 12 khalifah Quraisy, semuanya dalam kondisi Islam kuat ketika itu. Tapi kalau kita terapkan kepada imam-imamnya Syiah, maka yang kuat cuma di zaman Ali bin Abi Thalib. Karena setelah Ali bin Abi Thalib kata mereka Ali dan Hasan. Adapun Husain jadi imam tidak sempat. Husain dibunuh. Bahkan tidak pernah mengangkat dirinya sebagai imam ketika itu. Ya, apalagi setelahnya Muhammad Al-Baqir, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far As-Shadiq, kemudian Musa Al-Kazim, semuanya ini tidak ada disebutkan bagaimana Islam jaya di zaman mereka, enggak ada. Justru hadis ini membantah mereka. Jadi angka 12 ini hanyalah khurafat dari mereka. Ini kira-kira gambaran awal tentang masalah keimamahan. Ya. Tolong dihapus ya. Nah dari sini nanti akan muncul turunan-turunannya. Tapi sudah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama tentang Syiah bahwasanya mereka khilaf tentang masalah keimamahan. Ya, di antaranya ada Zaidiyah, ada Al-Kaisaniyah yang mengangkat Muhammad bin Hanafiyah sebagai imam mereka. Kemudian ada Ismailiyah yang merupakan kakak tertua daripada Ja'far As-Shadiq, sehingga muncullah firqah Ismailiyah yang berhak jadi imam adalah Ismail bukan Ja'far As-Shadiq. Ya, dalam penentuan imam saja mereka khilaf. Ya, sementara mereka meyakini bahwasanya setiap imam sudah ditakyin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah diwasiatkan dari imam satu ke imam berikutnya sudah diwasiatkan. Kalau memang diwasiatkan, kenapa harus ada khilaf di antara mereka, dan mereka muncul firqah-firqah yang banyak ya di antara mereka. Taib. Kita membahas akan selanjutnya tentang akidah namanya akidah al-ghaibah. Al-ghaibah itu hilangnya imam atau imam bersembunyi. Akidah al-ghaibah yaitu hilangnya imam. Berikutnya akidah al-ghaibah atau ghaibah maksudnya apa, sembunyinya imam. Sembunyinya imam. Jadi kata mereka, imam harus ada. Kalau ada imam sampai tidak ada di atas muka bumi akan hancur. Bumi akan hancur. Kita sekarang bicara tentang imamiyah. Sudah sering kita ulang-ulang, imamiyah punya 12 imam ya. Yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian Ali bin Husain, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far As-Shadiq, Abu Abdullah As-Shadiq, Musa Al-Kazim, kemudian Ali Ridha, kemudian Muhammad Al-Jawad, kemudian Ali Al-Hadi, kemudian
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasan al-Askar ya. Hasan al-Askar. Hasan al-Askar inilah imam yang ke-11. Imam ke-11. Nah, Hasan al-Askar ini dia wafat pada tahun 260 Hijriah. Ketika dia wafat yang jadi masalah dia tidak punya anak. Ini luar biasa karena harus ada imam ke-12. Imam ke-12 ini siapa? Ya, kalau tidak ada imam ke-12 buyar agama Syiah. Ya kan mereka 12 imam ya. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 11. 12 siapa? Riwayat-riwayat Syiah dalam buku-buku mereka menyebutkan Hasan al-Askar ketika meninggal dia tidak punya anak. Ada yang berusaha mengatakan dia punya anak dari budak-budak wanitanya ya. Sampai disebut dalam sejarah ketika dia meninggal maka dicek adakah dari budak-budak wanita yang punya anak yang hamil mengandung anaknya. Ternyata tidak ada. Akhirnya hartanya diwarisi oleh karena tidak punya anak. Hartanya diwarisi oleh ibunya. Oleh ibunya ya. Ummul Hasan, yaitu Ummul Hasan dan saudaranya. Saudaranya namanya Ja'far. Cuma dua orang ini yang mendapatkan harta warisan. Tidak ada anaknya. Kalau ada anaknya akan mendapatkan harta warisan. Ya. Ya. Ternyata harta warisnya diambil Ummul Hasan dan Ja'far. Oleh karena dia punya anak atau tidak? Orang-orang Syiah membuat khurafat. Dia punya anak namanya Muhammad. Muhammad bin Al-Hasan Al-Askar. Ya. Ini jadi hal yang menimbulkan perdebatan, akhirnya khilaflah orang-orang Syiah ketika itu menjadi beberapa golongan dan ini disampaikan oleh An-Naubakhti dan juga disampaikan oleh Al-Qummi dan mereka wafat di abad ketiga ya. Jadi mereka mendapati kejadian ini, mereka menjadi sehingga mereka menceritakan bahwasanya setelah Hasan al-Askar wafat maka timbul berbagai macam kelompok. Ada yang mengatakan bahwasanya Hasan al-Askar belum mati, dia sembunyi, ya, dia mengalami ghaibah. Ada yang mengatakan tidak. Kemudian anaknya yang menjadi imam ke-12 namanya Muhammad bin Hasan ini yang sembunyi. Ada yang mengatakan tidak, yang menjadi imam setelah Hasan al-Askar meninggal adalah saudaranya Ja'far. Terjadi khilaf di antara mereka. Tetapi kebanyakan Syiah sekarang Rafidhah berpendapat bahwasanya imam ke-12 adalah Muhammad bin Hasan. Nah, Muhammad bin Hasan ini lahir kapan? Disebutkan oleh mereka, ini karangan kata mereka, dia ini lahir tahun 4 tahun sebelum Hasan al-Askar meninggal dunia ya. Dia sekitar lahir mungkin tahun 256, kata mereka lahir tahun 256 Hijriah. Baik. Mana orangnya tidak pernah kelihatan. Tidak pernah kelihatan sama sekali. Ini orang Muhammad ini sebenarnya tidak ada. Ini tokoh fiktif tidak ada. Tapi untuk menunjukkan untuk mengatakan harus ada imam ke-12. Kenapa? Karena mereka terpukul. Kata mereka meyakini kepercayaan kepada imam adalah rukun iman. Kalau imam 12 tidak ada di atas muka bumi ini, maka bumi akan hancur. Ternyata sekarang imam cuma sampai 11. Yang 12 enggak ada. Kenapa bumi tidak hancur? Kenapa orang tidak tewas? Kata mereka dunia, langit dan bumi tidak akan tegak kecuali ada 12 imam ini. Nah, imam 12 enggak ada kok, bumi masih tegak, orang masih hidup normal. Sehingga mereka akhirnya mengarang ada imam 12 namanya Muhammad bin Hasan. Tapi wujudnya tidak pernah ada. Inilah yang menjadikan mereka jadi bahan olok-olokan oleh kelompok-kelompok yang lain. Muhammad bin Hasan ini ya adalah tokoh fiktif. Kalau mereka bilang ini adalah real nyata, kita bilang mana, sebutkan mana biografinya, mana orangnya, enggak pernah ada, enggak ada yang pernah melihat. Kemana dia? Disebutkan dia sembunyi. Ya. Dia sembunyi sejak umur 4 tahun, 4 atau 5 tahun. Ya. Bapaknya meninggal. Sejak bapaknya meninggal.
Jadi dia sembunyi ketika berusia kurang lebih 4 tahun, 4 atau 5 tahun. Ya taruhlah 5 tahun lah. Dia sembunyi. Sembunyi di mana? Mereka khilaf sembunyi di mana. Ada yang mengatakan di Sirdab Samirra, ada yang mengatakan di Jabal Radwa atau di mana, ada yang mengatakan di Widyan Makkah, di apa namanya? Mereka khilaf di antara mereka. Di mana sembunyi? Khilaf. Di manakah dia sembunyi? Ada khilaf ya, ada khilaf. Tempat sembunyi saja khilaf ya. Ada yang mengatakan di Sirdab ya. Samirra, ada yang mengatakan di Jabal Radwa atau Ridwa ya. Jabal Radwa. Ada yang mengatakan di lembah-lembah di Mekah. Di Mekah ada khilaf. Intinya dia tidak ada, yang tidak ada berselisih orangnya tidak ada. Taib, ketika orangnya tidak ada dan sembunyi, ini sekarang perhatikan ya, ini 256 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1440 berapa? 44 ya. Sekarang ini 256 perhatikan. Ya, sekarang berapa? 1442 apa 4? 42 ya? Ya, coba 1442 kurang 256 berapa? 1442 kurang 256. Berarti sudah 1186 tahun dia sembunyi. Jangan-jangan umurnya lebih banyak daripada Nabi Nuh alaihissalam. Inilah kekonyolan yang jadi bahan tertawan orang-orang selain Syiah. Ini imam kalian mana? Ngapain dia sembunyi selama ini 1186 tahun? Ngapain sembunyi? Apa faedahnya dia sembunyi selama ini? Sementara kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit aja yang melampaui. Ini 1186 tahun sudah sembunyi. Makanya mereka sering pergi ke Sirdab. Namun kebanyakan Syiah sekarang meyakini di Sirdab. Ini keyakinan kebanyakan Syiah. Mayoritas Syiah sekarang. Padahal enggak ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Maka ada khilaf tentang masalah ini. Nah, yang jadi persoalan, problem besar, imam tidak ada, imam sembunyi. Lantas bagaimana mengatur dunia ini? Maka mereka pun memiliki keyakinan namanya al-ghaibah. Ada keyakinan, solusinya mereka keyakinan namanya al-ghaibah. Ghaibah tadi sudah kita sebutkan, sembunyi. Al-ghaibah. Al-ghaibah terdiri atas dua, disebut dengan al-ghaibah as-sughra dengan al-ghaibah al-kubra. Al-ghaibah sughra yaitu mereka meyakini ada wakil, ada orang yang bertemu dengan imam. Mereka sebut dengan bab, al-bab, pintu. Ketika Muhammad bin Hasan sembunyi, mereka sebut ada seorang namanya Utsman bin Said. Ya. Utsman bin Said, inilah pintu pertama yang menghubungkan mereka dengan imam. Dia masuk kepada imam, dapat tanda tangan bahwasanya segala urusan lewat dia. Dia yang nyambung menuju kepada umat Syiah ketika itu. Termasuk kalau kasih harta kepada imam lewat dia. Jadilah dia orang yang sangat kaya raya. Utsman bin Sa'ad apa Said saya lupa ya. Pokoknya setelah dia meninggal dia serahkan kepada anaknya namanya Muhammad bin Utsman. Setelah itu dia diserahkan lagi kepada orang namanya Husain bin Ruh kalau tidak salah. Kemudian diserahkan lagi kepada orang keempat. Ada 4 orang yang menjadi bab. Silsilah hingga 4 orang. Dan selama 4 orang ini menjadi bab yang menjadi perantara antara masyarakat dengan sang imam, karena dia yang bertemu dengan imam. Maka mereka 4 orang sangat kaya raya. Sangat kaya raya, ya. Ini terjadi
mungkin 2 generasi ya, tidak lama. Disebut dengan al-ghaibatus sughra. Setelah 4 orang ini meninggal dunia, maka orang-orang Syiah tidak terima lagi. Mereka bilang sudah tidak ada pintu-pintuan lagi. Terus bagaimana? Mereka khilaf karena mereka mengatakan kami pintu, ada yang lagi ngaku pintu-pintu yang lain. Bukan kamu saja yang bisa ketemu dengan imam, kami juga bisa ketemu dengan imam. Terjadi khilaf yang ramai di antara mereka. Akhirnya mereka mengatakan setelah wafatnya 4 orang ini selesai, maka imam masuk dalam al-ghaibatul kubra, yaitu penghilangan yang lama banget. Ini paling cuma paling puluhan tahun ini atau 100 tahun ya. Kemudian dia masuk dalam al-ghaibatul kubra. Sudah itu dalam waktu yang sangat lama, sembunyi dalam waktu yang sangat lama. Nah, terus siapa yang mewakili imam? Lantas, siapa yang mewakili imam? Lantas siapa wakil imam? Maka mereka punya akidah namanya wilayatul faqih. Selama imam tidak ada, imamnya lagi sembunyi, maka ada faqih, orang-orang cerdas yang mewakili itu semua ya. Ya. Maka ada yang mewakili itu semua yang disebut dengan maraji' ya, ulama-ulama mereka yaitu ulama-ulama Syiah ya. Ya. Ulama-ulama Syiah yang mewakili imam, ulama Syiah yang mewakili imam. Inilah akidah mereka tentang al-ghaibah, ghaibatul imam. Tapi setelah itu muncul lagi akidah yang lain dari orang-orang Syiah. Ya sekedar pengetahuan bagi kita ya. Ada namanya akidah namanya az-zuhur. Ya, ini akidah yang kedua. Akidah yang ketiga namanya az-zuhur. Zuhur itu maksudnya imamnya muncul sesekali. Imamnya muncul sesekali. Ya. Ada urusan dia muncul sesekali kemudian disembunyi lagi ya. Namun mungkin tidak ada yang melihatnya. Ini keyakinan mereka. Di antaranya mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW muncul. Contohnya Rasulullah SAW muncul, kemudian Rasulullah SAW ingatkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan lupa untuk mengangkat Ali sebagai khalifah. Ya. Jadi imam terkadang muncul sesekali meskipun mereka tidak lihat. Kemudian di antara akidah mereka juga yang lain, ya, yang disebut dengan ar-raja'ah, kembali. Apa itu kembali? Ya, yaitu hari kebangkitan sebelum hari kebangkitan. Gampangannya hari kebangkitan sebelum hari kiamat. Kata mereka, nanti ketika Muhammad bin Hasan al-Askar ini, imam yang ke-12 muncul, jika imam ke-12 muncul, jadilah dia Mahdi. Dia Imam Mahdi. Apa yang dia lakukan? Imam Mahdi ini dia akan pergi ke Masjid Nabawi dan dia akan keluarkan Abu Bakar dan Umar, kemudian dia akan menyiksa Abu Bakar dan Umar. Demikian juga dia akan membangkitkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk dicambuk oleh Imam Mahdi ini. Yaitu disebut dengan raja'ah, yaitu hari kebangkitan sebelum hari kebangkitan. Ini khurafatnya orang Syiah. Tidak lain kecuali hanya untuk melampiaskan dendam mereka kepada ahlu sunnah. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya imam tersebut akan membangkitkan Abu Bakar dan Umar untuk disiksa. Demikian juga Aisyah radhiyallahu taala untuk disiksa. Ini namanya akidah ar-raja'ah. Di antara akidah mereka disebut dengan al-bada. Al-bada. Al-bada ini maksudnya secara bahasa artinya nampak bagi Allah untuk merubah keputusan. Asal muasal munculnya akidah al-bada ini adalah ketika sebagian dari imam mereka menurut keyakinan mereka mengatakan bahwasanya kalian berperang kalian akan menang. Ternyata kalah. Dia mengatakan Allah telah beri wahyu kepadaku kalian akan menang. Ternyata kalah. Ketika mereka kalah mereka mengatakan wahai imam, kenapa kami kalah? Kata sang imam, Allah berubah pikiran. Al-bada, nampak bagi Allah untuk merubah pikiran, ada maslahat yang Allah lihat. Dan ini melazimkan bahwasanya ada kejahilan pada Allah karena Allah tidak tahu mana yang harusnya dilakukan. Dan inilah akidah dari orang-orang Yahudi. Sebenarnya dalam perjanjian lama disebutkan Allah menyesal ketika menciptakan manusia, ternyata manusia banyak bermaksiat, maka Allah menyesal. Kata menyesal ini mirip dengan
al-bada, ya. Kemudian di antara akidah orang Syiah ya adalah taqiyah ya. Taqiyah itu maksudnya dusta. Dusta ya. Dan ini wajib bagi mereka. Wajib bagi mereka untuk berdusta di hadapan Ahlus Sunnah. Wajib. Siapa yang tidak bertaqiyah maka dia dosa. Jadi bagi mereka harus dusta di depan kita itu suatu hal yang wajib. Namun sekarang Allah bongkar kedustaan mereka dengan adanya medsos. Mereka berusaha untuk berdusta. Sebagian mereka tidak mau berdosa, seperti salah seorang Yasir namanya Yasir Al-Habib, dia tidak mau dosa. Dia menganggap taqiyah itu hanya berlaku jika Syiah dalam kondisi lemah. Bagi dia sekarang tidak perlu kita kuat, maka dia ngomong terang-terangan, Aisyah kafir, Abu Bakar laknat, semuanya dibicara. Sebagian mereka nekat, mereka anggap taqiyah ini dalam kondisi lemah saja. Ya. Tapi intinya taqiyah adalah akidah mereka bahkan wajib untuk taqiyah ya. Kemudian ada namanya akidah mereka tiniyah ya. Ini saya nukil juga dalam buku saya 33 Banyolan Syiah. Ini ya, maksudnya tanah ya. Kata mereka, tanah yang diciptakan untuk menciptakan Syiah beda dengan tanah yang diciptakan untuk menciptakan Ahlu Sunnah. Kalau menciptakan Ahlu Sunnah, tanah busuk, tanah kotor. Adapun untuk menciptakan Syiah, tanah yang bagus-bagus. Jadi mereka ngawur ya. Di mana Nabi Adam alaihissalam semua nenek moyang kita. Tanah mereka tanah bagus, tanah kita tanah buruk. Ya. Tidak ada Syiah yang buruk kecuali terpengaruh oleh tanahnya Ahlu Sunnah. Dan tidak ada Ahlus Sunnah yang baik kecuali terpengaruh dengan tanahnya Syiah. Kemudian di antara akidah mereka adalah mut'ah. Kenapa saya bilang akidah? Karena mereka meyakini berpahala. Ya. Nikah al-mut'ah. Ya. Ya. Barang siapa yang mut'ah sekian kali maka dapat kedudukannya seperti ini. Nikah mut'ah sekian kali dapat kedudukannya seperti Hasan atau Husain atau masuk surga. Intinya mut'ah ini akidah. Siapa yang melakukannya mudah masuk surga. Ini yang menarik bagi orang Syiah karena banyak orang senang dengan sudah mut'ah, sudah senang-senang, kemudian masuk surga. Dan aturan mut'ah di antaranya tidak terbatas pada 4 perempuan. Mau 1000 perempuan juga boleh. 4 wanita. Tidak apa-apa ya. Nikah boleh hanya 1 jam ya, tidak apa-apa. Kurang dari itu juga tidak jadi masalah. Kemudian tidak harus pakai wali. Ini nikahnya demikian. Kemudian tidak perlu tanya. Perlu tanya-tanya, ini istri orang atau bukan. Ya, kalau begini caranya ya. Kemudian bahkan antara mereka tidak harus dewasa. Intinya, ini di antara akidah-akidah orang Syiah. Mudah-mudahan tidak semuanya sudah saya sampaikan. Bentar. Raja al-Ghaibah al-Mahdi taqiyah. Tapi inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira akidah mereka yang paling inti adalah masalah keimamahan. Mahdi mereka yakini adalah imam yang ke-12 Muhammad bin Hasan al-Askar. Kalau Mahdinya Ahlus Sunnah, namanya seperti nama Nabi dan bapaknya seperti nama bapaknya Nabi. Yuwatu ismahu ismi wa isma abihi isma abi. Namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapak aku. Jadi Imam Mahdi menurut Ahlus Sunnah harusnya namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Nama Nabi bisa Muhammad, bisa Ahmad. Ini sudah salah, namanya Muhammad bin Hasan, bapaknya Hasan. Enggak nyambung. Ya, namanya harusnya Abdullah bapaknya karena Nabi mengatakan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dan Imam Mahdi tersebut sudah sembunyi selama 1186 tahun dan tidak muncul-muncul karena memang dia tidak ada. Ini cuma khurafatnya orang Syiah ya. Oleh karenanya mayoritas orang Syiah tidak melaksanakan salat Jumat karena mereka meyakini salat Jumat harus ada imam. Imamnya lagi sembunyi ya. Entah sembunyi ngapain, kurang kerjaan. Ya intinya adalah orang Syiah semoga mereka sadar dengan tertipunya mereka seperti ini. Ini akidah yang ngawur, khurafat tanpa dalil ya. Bagaimana gara-gara akidah ini mereka mengkafirkan seluruh sahabat, semuanya kafir karena membaiat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang tidak kafir cuma 4 orang dengan 7 orang. Siapa yang tidak kafir? Ammar bin Yasir, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Sisanya kafir dan murtad. Dan ini berbahaya ya. Kemudian mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Semua dikafirkan. Kenapa dikafirkan? Karena
tidak beriman dengan 12 imam ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami, dan ini akhir dari pembahasan kita tentang Syiah. Kita lanjutkan tentang firaq insyaallah pekan depan. Taib, demikian saja karena tidak ada pertanyaan ya yang masuk. Mungkin kajian kita sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dengan pembahasan yang lain. Kalau ada kesempatan insyaallah pekan depan mungkin kita mulai bahas tentang masalah Mu'tazilah atau masalah Sufiyah. Nanti tunggu aja pengumumannya ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.